Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam wal ukhuwah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik la habibina wa syafi'ina wa qiyadatuna wa qurratu ayunina wa muallimuna Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzu bika min ilmi la yanfa' wa min qalbi la yakhsha wa min nafsin la tasba wa min du'a ila yusma. Amin ya rabbal alamin. Ayol hadirun rahimakumullah al-hibah, Abang Ayu, keluarga semua yang dirahmati Allah. Yang pertama, mari kita selalu memanjatkan puji syukur kepada Allah karena memberikan kita nikmat iman, ya, Islam, iman, sehat, dan juga nikmat bersaudara, sehingga kita bisa berkumpul di dalam majelis ini. Kita juga bersyukur kepada Allah karena kita diberinya petunjuk sehingga kita bisa duduk bersama di majelis ini. Dan kalaulah bukan karena kasih sayang Allah, maka kita tidak akan sampai di sini. Ya, sekali lagi alhamdulillah, ya, segala puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur ini penting, ya, karena nikmat Allah itu banyak betul, ya. Tak sudah nikmat Allah itu tak putus-putus, tidak kurang-kurang. Masalahnya awak lah yang kepinginnya banyak nian, ya, sehingga akhirnya jadi sepertinya kurang, gitu ya. Allah suruh kita bersyukur. Kalau kita bersyukur, maka Allah akan tambah nikmatnya untuk kita, ya. Kalau kita bersyukur, Allah akan tambah nikmatnya untuk kita. Termasuk juga kita mensyukuri ilmu-ilmu yang sudah kita punya. Macam mana cara kita mensyukuri ilmu? Bu. Kata ulama gini, jadi ada satu ulama yang dikutip, seorang ulama besar ahli tasawuf, Imam Syahal bin Abdullah At-Tastari. Kata beliau begini, syukrul ilmi, ya, syukrul ilmi, mensyukuri ilmu itu, syukrul ilmil amal. Mensyukuri ilmu itu adalah dengan mengamalkannya. Wa syukrul amal, dan mensyukuri amal-amal kebajikan yang sudah kita kerjakan, ya. Ilmu yang kita dapatkan harus kita syukuri, karena tidak semua orang kemudian Allah bimbing, Allah buka hatinya, Allah bimbing, Allah kasih kemudahan, Allah kasih ya, Allah gerakkan kakinya ke majelis-majelis ilmu, gitu kan. Enggak semua. Maka syukuri ilmu itu. Mensyukurinya bagaimana? Mengamalkan, ya, sedikit-sedikit apa yang kita tahu kita amalkan. Terus kalau sudah beramal, kita terus disuruh bersyukur lagi. Syukrul amal,
ziyadatul ilmi. Mensyukuri amal itu dengan menambah ilmu lagi. Subhanallah. Ya, jadi dia seperti Waalaikumsalam. Jadi katanya begini, mensyukuri ilmu itu ya dengan diamalkan. Maksud diamalkan itu dikerjakan ya. Terus kalau kita sudah mengerjakan amal, bagaimana cara mensyukuri? Kita bersyukur kepada Allah karena diberi tadi kesehatan, kemudahan, kesempatan, taufik, sehingga kita bisa mengamalkan apa-apa yang kita punya itu, ilmu yang kita tahu. Nah, katanya mensyukuri amal ini adalah dengan ziyadatul ilmi, dengan menambah ilmu lagi. Artinya dengan ziyadatul ilmu, dengan belajar lagi gitu ya. Maka kalau kita setiap pekan selalu datang, kalau lihat konteks ini, mudah-mudahan kita termasuk orang yang bersyukur ya. Amin ya rabbal alamin. Ada lagi ulama namanya Fudail bin Iyad. Ya, Fudail bin Iyad. Kata beliau bilang begini, man amila bima alima, ini perkataan ulama nih ya. Man amila, siapa yang mengamalkan, siapa yang beramal, bima alima, dengan apa-apa yang dia ketahui. Maksudnya orang yang mengerjakan perbuatan kebajikan berdasarkan ilmu yang dia ketahui. Ya, man amila bima alima waffaqahullahu ya lima lam ya'lam, maka Allah akan memberikan taufik kepada dia sehingga dia diberi kemudahan untuk memahami, untuk mengetahui lima lam ya'lam, apa-apa yang tidak dia ketahui. Jadi kata Fudail bin Iyad, dan ini juga nanti dikatakan oleh Ibnu Taimiyah, kalau kita beramal, kita mengamalkan ilmu yang kita punya, maka nanti Allah Subhanahu wa taala akan memberi kita taufik, memberi kita petunjuk sehingga lebih mudah kita ya belajar, lebih mudah juga untuk memahami ilmu, dan bahkan Allah ajarkan kepada kita pemahaman apa-apa yang kita tidak tahu. Itu yang namanya, kalau bahasa agama kita, ilham. Kok dapat apa kalau bahasa anak muda inspirasi? Kok tiba-tiba dapat apa inspirasi itu ya, kalau anak muda itu nyebutnya? Inilah tua-tua kalau gitu. Bahasa anak saya itu. Ya, jadi kalau ini hadis ini sama ayatnya nanti di surat Al-Baqarah 282 itu. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kamu kepada Allah, maka Allah akan memberi kamu ya, akan mengajarkan kamu banyak hal gitu ya. Jadi yang pertama, alhamdulillah kita bersyukur ya. Kita alhamdulillah bisa belajar. Saya dewek belajar ini, tegak di sini. Kalau tidak tegak di sini tidak belajar ya Bang. Tidak terpaksa. Alhamdulillah ada yang maksa kan, sehingga akhirnya baca. Kita mensyukuri ilmu dengan beramal, bagaimana mensyukuri amal dengan terus menambah ilmu pengetahuan ya. Ziyadah ini namanya menambah. Ziyadatul ilmu, menambah ilmu. Jadi ini dua seperti
siklus dia antara ilmu dengan amal ini. Dalam Islam dia tidak bisa dipisahkan, ya. Bahkan nanti Nabi mengajarkan siapa yang mengerjakan sesuatu yang tidak pernah Nabi ajarkan, ya, apalagi itu dalam ibadah, kata Nabi, fahuwa raddu, itu ditolak, ya. Baik, malam ini saya ingin mengajak kita, ini cerita yang ringan nih kalau malam ini. Ingat kisah Nabi Yunus. Yuk. Nabi yang, apa yang kita ingat kalau disebut Nabi Yunus? Nabi yang dimakan ikan paus, ya. Dia selamat karena kenapa? Karena doa, ya. Sama persis nih, coba perhatikan ya. Nabi Yunus dilempar ya, dia melompat ke laut. Ya karena memang sudah berdasarkan kesepakatan itu kan, 3 kali diundi siapa yang harus dilempar ke laut, selalu keluar nama Nabi Yunus, sehingga akhirnya dia sendiri yang meminta, sudah jangan dikocok lagi gitu. Karena memang sudah 3 kali nama saya. Waktu dia melompat ke laut, langsung ternyata sudah Allah gerakkan ikan paus, langsung masuk, dia ditunggu oleh ikan paus, masuk dalam ikan paus. Artinya kan dia pada posisi di dalam perut ikan, di dalam lautan yang sangat dalam. Ikan paus kan mainnya di laut-laut dalam. Pertanyaan, kan sudah itu beliau bertasbih dak? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Allah tolong dia. Allah selamatkan Nabi Yunus. Oke? Nah, sekarang coba kita lihat lagi kisah Fir'aun. Fir'aun kejar Nabi Musa. Ya dak, Nabi Musa diberi petunjuk oleh Allah sehingga pukul tongkatnya ke laut, laut itu terbelah sehingga ya jadi dipakai untuk menyelamatkan diri, jalan yang hadir di tengah lautan itu. Ketika Fir'aun ngejar, Fir'aun tenggelam. Sewaktu Fir'aun tenggelam itu, Fir'aun kan baca la ilaha illallah juga. Dia kan mengucapkan kesaksian juga. Saya bersaksi, asyhadu an la ilaha illallah. Coba lihat dalam sirah, dalam Al-Quran. Dia juga begitu. Ya, sama mengucapkan tadi kalimat ya tauhid. Nah, sekarang pertanyaan. Kenapa untuk 2 keadaan yang hampir sama tetapi akhirnya berbeda? Kalau Nabi Yunus Allah selamatkan, kalau Fir'aun Allah tenggelamkan. Walaupun sama-sama sadar, walaupun sama-sama saat itu sadar. Kenapa kok bisa begitu? Ya, kok bisa ada orang yang ketika dia susah, dia ingat Allah, Allah tolong. Ada orang yang ketika dia susah, dia ingat Allah, tidak Allah tolong. Kayak tadi sore kami lihat, ternyata ada mobil travel di Mersam itu. Supir yang ngantuk nampaknya pagi-pagi, sehingga penumpangnya isinya ada 3. 2 orang selamat, 1 orang wafat. Ya. Kejadiannya sama kok, yang 2 selamat, yang 1 wafat, misal gitu ya. Nah, sekarang saya ingin ajak kita melihat bagaimana Al-Quran menjelaskan kenapa Fir'aun tidak Allah tolong, kenapa Nabi Yunus Allah tolong. Padahal keadaannya sama. Dan dia sama dalam perut ikan itu kan sudah pada posisi
Ya napas di tenggorokan juga itu. Sama seperti Firaun, ya. Kita ingin perdalam lagi karena selama ini kan kita memahami iya Firaun tidak ditolong karena dia bersyahadat itu nyawanya sudah sudah dikerongkong, ya. Sekarang yuk mari kita lihat dua ayat nih ya di surat As-Saffat. Sesudah surat Yasin. Surat ke-37 ya. Ayat 143 144 di awal juz 22 nih ya. Apa depannya itu ya? Yuk kita tengok ya surat As-Saffat. Falaula annahu izin saya tengok sebentar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falaula annahu kana minal musabbihin lalabisa fi batnihi ila yaumi yub'atsun." Yuk kita tengok sebentar ya ayat ini ya. Ini yang akan menjawab pertanyaan tadi itu. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falaula" kalaulah bukan karena annahu, kalaulah bukan karena ya dia sungguh karena sebelumnya selalu terus menerus minal musabbihin termasuk orang yang selalu bertasbih. Ini ayat yang ke-143-nya ya. Falaula annahu kana minal musabbihin lala bisa, maka pasti kata Allah lala bisa apa tuh? Lala bisa Allahu Akbar. Ini kalau ada telepon masuk gini nih Bu, pikiran kemana-mana. Harus dimatikan datanya. Lala bisa fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Ya, yuk kita tengok. Kata Allah Subhanahu wa taala, kalaulah, kita artikan dulu sebentar. Fa ini maka. Ya, laula seandainya. Laula seandainya. Jikalau, kan gitu ya. Kalau bahasa Indonesia itu ya, mengambil dari bahasa Arab. Annahu sungguh dia kana waktu dulu selalu terus menerus minal musabbihin, ini kalau diartikan berkata dulu dia selalu termasuk bagian orang-orang yang bertasbih ya. Jadi kata Allah, kalaulah bukan karena sebelumnya, kalaulah bukan karena dia termasuk orang-orang yang selalu bertasbih, lala bisa pasti dia akan tinggal di dalam perut ini ikan paus ila sampai yaumini hari yub'atsun, hari kebangkitan. Artinya sampai hari kiamat. Ya. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, Allah memberitahu kita bahwa Nabi Yunus itu Allah Subhanahu wa taala selamatkan di saat dia sedang pada posisi sangat susah itu. Karena ternyata dia termasuk orang yang musabbihin. Jadi musabbihin ini kata dasarnya kan sabbaha ya. Nih.
Kata benar sabbaha fil madi, dia sudah bertasbih. Kalau kemudian orang yang bertasbih, maka namanya musabbiha. Kalau ini orangnya, ya. Kalau orangnya dulu, sekarang, dan seterusnya, musabbihin. Kalau dia selalu musabbihin, nah, kalau ini dia selalu bertasbih, ya. Artinya apa? Kita kemarin cerita tentang muhsinin. Muhsinin itu orang yang sudah menjadi karakternya berbuat baik. Kan itu yang kita cerita pekan lalu, ya. Wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Berbuat baiklah lagi. Berbuat lebih baiklah kamu. Berbuat lebih baiklah kamu. Sungguh Allah mencintai orang-orang yang selalu berbuat baik. Nah, ayat ini sama. Al-musabbihin ini, ya, itu artinya tasbih itu sudah melekat, sudah menjadi karakter, sudah menjadi identitas pada diri dia, ya. Artinya orang yang selalu bertasbih, orang yang selalu bertasbih, ya. Nah, di dalam tafsir terkait ayat ini itu dikatakan bahwa ternyata sebelum kejadian itu Nabi Yunus ini, ya, beliau Nabi Yunus alaihissalam adalah orang yang orang baik, orang yang banyak bertasbih. Bahkan dalam tafsir itu dikatakan dia sholat. As-salat ad-du'a, ya. Dalam Al-Qur'an, dalam tafsir dikatakan orang yang senantiasa melaksanakan salat. Tentu caranya tidak sesempurna kita salatnya, ya. Nah, jadi dia ini al-musabbihin, orang yang selalu bertasbih. Artinya dia selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia selalu menjaga salatnya. Nih, kalau dalam tafsir ini penjelasannya menurut para mufassirin. Kalaulah ya sungguh dia, kalaulah bukan karena dia adalah orang yang sungguh-sungguh senantiasa bertasbih. Gitu ya. Jadi sekali lagi saya ulang, Nabi Yunus ini orang yang sebelum terjadinya musibah itu, sebelum dia dilemparkan ke laut, sebelum dia dimakan oleh ikan paus, sebelum dia tinggal di dalam perut ikan paus itu, tidak wafat, ya. Ulama beda pendapat. Dalam tafsir itu dibilang, ada yang menyatakan hanya 1 hari, ada yang bilang 3 hari, ada yang bilang 20 hari, ada yang bilang 40 hari. Wallah alam, tidak ada yang menyatakan, tidak disebut dalam tafsir pendapat mana yang kuat, ya. Hanya dia tinggal di dalam ikan itu, lalu Allah Subhanahu wa taala kalau kata Imam Al-Qurtubi membuat ikan itu kemudian tidak menggerakkan, mati rasa dibilangnya. Sehingga jadi bukan ikan itu Allah, kemudian Allah perintahkan ikan itu untuk, ya, namanya lambung. Ada asamnya, ada segala macamnya, ada pencernaan, bergerak gitu. Nah, untuk kasus Nabi Yunus ini dikatakan Allah atur sehingga tidak terjadi proses itu, ya. Yang mau kita garis bawahi, yang ingin kita pelajari hari ini adalah kata-kata musabbihin inilah yang menjadi kunci keselamatan Nabi Yunus. Karena sebelum terjadi peristiwa itu, dia adalah orang yang selalu bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau kata Buya Hamka atau juga kata Ibnu Katsir dikatakan, tasbih kita di saat kita senang, tasbih di saat kita lapang, tasbih di saat kita sedang mudah, itu merupakan investasi emergensi. Tabungan buat kita, kalau pada suatu saat kita mendapatkan kondisi darurat, maka dia akan menjadi
tadi, sebab Allah turunkan pertolongan di saat kita susah, di saat kita sedang sulit, di saat kita sedang tidak karuan. Ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya dalam tafsir ketika menjelaskan ayat ini, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kata beliau, ta'arraf ilallah fir rakha'i ya'rifka fis shiddah. Jadi Nabi SAW bersabda, kata beliau begini, ta'arraf ilallah fir rakha'i, kenalilah Allah Subhanahu wa taala di saat kamu sedang rakha'i. Rakha' itu sedang senang, sedang dalam keadaan berbahagia, sedang dalam keadaan makmur, sedang dalam keadaan baik-baik saja. Ya. Jadi kata Nabi, ta'arraf ilallah, kenali Allah di saat kamu sedang suka. Ya'rifka fi syiddati, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengenali kamu di waktu kamu fi syiddati. Syiddah itu susah, berat, sulit. Ya. Jadi kalau ta'arruf ilallah, kalau kita mengenal, kata Nabi, kalau kita mengenal Allah Subhanahu wa taala di saat kita sedang senang, enggak lupa sama Allah. Di saat waktu senggang, kita ingat Allah. Di saat sedang bahagia, kita ingat Allah. Ya. Di saat hati sedang apa kalau berbunga-bunga nih? Ya, oh dapat rezeki, abang dapat rezeki di keluarga kita, alhamdulillah. Ya macam tanggal muda lah ya. Oh ada pemasukan baru lagi, alhamdulillah. Waktu senang ingat Allah, maka Allah akan mengingat kita di waktu susah. Itu kata Nabi. Dan buktinya adalah ini, kisah Nabi Yunus ini. Kenapa Fir'aun sama, dia bertasbih, dia bertahlil, dia bertauhid, tapi tidak Allah tolong. Karena ketika dia senang, ketika dia jaya, ketika dia makmur, ketika dia sedang berbahagia, justru dia jangankan mengingat Allah, justru dia menantang Allah, ingkar kufur dia. Sehingga ketika dia susah, Allah tidak tolong. Padahal Allah kan sifatnya Rahman, Rahim. Tapi karena tadi dia tidak mengikuti kaidah, akhirnya tidak Allah tolong. Ya. Nah, Bang Ayu, keluarga semua, saya ingin mengingatkan ini, mengajak kita ini. Mari kita menjadi orang yang al-musabbihin. Kalau pekan lalu al-muhsinin, selalu berbuat lebih baik. Kalau hari ini, malam ini, al-musabbihin, selalu bertasbih kepada Allah. Ya. Bayangkan, ini Allah yang kasih tahu ya. Kata Allah, lala bisa, lam ini lam qasam, pasti. Kata Allah Subhanahu wa taala, kalau dulu itu Nabi Yunus bukanlah termasuk orang yang selalu bertasbih, maka kata Allah pastilah bisa, dia akan tinggal dan tidak akan pernah bisa keluar kecuali Allah yang mengeluarkan. Inilah bisa maknanya fi, di dalam batnihi, dalam perut ikan paus itu. Sampai yaumi yub'atsun, hari kamu, yaumul ba'ats, sampai hari kamu dibangkitkan lagi. Ya. Dalam tafsir dibilang, maksud yaumi yub'atsun itu, hari berbangkit itu, maksud ayat ini 144 ini, Nabi Yunus itu tidak akan, kalaulah bukan karena ditolong oleh Allah, dia pasti akan tetap tinggal di dalam perut ikan paus itu sampai hari kiamat. Maknanya dua. Ya. Yang pertama, ini maksudnya adalah bahwa jadi dua tafsirannya, ya. Tafsiran pertama menyatakan bahwa
Nabi Yunus akan terus dia hidup di dalam ikan paus itu, perut ikan paus sampai nanti hari kiamat. Artinya ikan paus itu juga akan terus hidup. Pendapat kedua menyatakan ini adalah sebuah bentuk apa namanya, semacam permisalan itu. Dia akan tinggal, dia akan mati karena sudah menjadi, ini pendapat kedua, dia akan mati, jasadnya ada di dalam perut ikan itulah. Ikan pausnya juga mati, dia ada di dalam lautan. Sampai hari kiamat jasadnya akan ada di situ sebelum dibangkitkan gitu. Ya. Pendapat yang kuat yang mana? Pendapat yang kedua. Ya, pendapat yang kuat menurut para ulama yang mana? Pendapat kedua. Karena tidak sunatullah, setiap makhluk Allah pasti akan mati. Ya, jadi ikan paus juga ada umurnya, pasti akan mati ketika sudah sampai waktunya gitu. Maka tidak, ini hanyalah sebuah permisalan saja gitu, hiperbola ya, bahwa kalaulah Allah tidak tolong dia, maka dia akan terus jasadnya ada dalam perut ikan paus itu ya. Apa yang menyebabkan Allah tolong? Karena dia Al-Musabbihin. Oke. Mari kita sekarang sedikit membahas bagaimana, apa maksud Al-Musabbihin ini ya. Al-Musabbihin tidak hanya di ayat ini dimaknai sebagai lafaz tasbih saja ya. Tidak hanya disebut subhanallah, bukan sekedar orang yang selalu bertasbih dalam arti mengucapkan subhanallah itu, tidak ya. Iya, memang salah satunya itu, salah satunya ya. Dia banyak senantiasa bertasbih. Nabi kan bilang ya, kalimatani khafifatani, ada dua kalimat yang khafifatani fil lisan, ringan sekali diucapkan di lisan, akan tetapi saqilatani fil mizan, tapi dia berat timbangannya di mizannya Allah. Apa itu? Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah fil azim ya. Bahkan kalau tidak hanya itu, saya melazimkan. Hari Jumat kemarin saya dinasihati dengan, jadi ada seorang ulama dari Mesir ya. Dia cerita tentang ada seorang wanita di Mesir yang dia setiap malam bermimpi ketemu Nabi. Apa rahasianya? Karena dia setiap hari membaca salawat Nabi sampai 1.500 sehari. Ini cerita apa? Ini ulamanya sekarang ada di Pesantren Ar-Rayyan ya, di Jawa Barat. Suatu kali ibu ini sakit. Dicari tahu kenapa dia sakit. Karena dia tidak lagi bermimpi bertemu Nabi. Jadi kerinduan dia itu kayak tidak berbalas gitu. Ketika dicari tahu kenapa dia tidak bermimpi lagi, ternyata terlalu banyak godaan, terlalu banyak gangguan sehingga tasbihnya itu berkurang, salawatnya kepada Nabi itu berkurang. Nggak sampai 1.000 gitu. Sedih dia sampai sakit gitu. Ya, Masya Allah. Saya juga diajari jadinya bahwa ternyata satu, salawat itu perintah Allah juga ya. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa taslima. Sungguh Allah dan para malaikat bersolawat kepada Nabi. Oleh karena itu, wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kamu kepada Nabi, tunduk dan patuh, ikutilah ajaran-ajarannya gitu ya. Jadi kedudukan membaca salawat itu sama seperti kita baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar atau wala haula wala quwata illa billah.
Allahumma salli ala, terserah mau pakai Sayyidina Muhammad atau Allahumma salli ala Muhammad, silakan, tidak apa-apa. Mana yang kita lebih nyaman silakan. Tapi sholawat ternyata sampai begitu. Abang bayangan enggak, Pak? Mas Uli pernah ketemu mimpi? Saya belum pernah. Kepengen. Jangankan Nabi ya, ketemu almarhum ibu, pengen betul, lagi rindu tuh, pengen supaya dia hadir dalam mimpi gitu kan. Nggak datang. Pas lagi tidak minta, datang ya Allah. Allahu Akbar. Jadi, ayo biasakanlah untuk senantiasa menjadi orang yang tidak hanya mengingat Allah di saat kita sedang suka. Jangan hanya mengingat Allah di saat kita sedang senang. Jangan hanya mengingat Allah Subhanahu wa taala di saat kita lagi sedih saja, lagi sulit, lagi siddah. Ya. Nabi itu bilang asyiddah. Siddah ini dalam posisi berat. Ya. Susah, sulit, rumit. Gitu ya. Jangan hanya mengingat Allah di saat kita siddah, tapi ingat juga Allah di saat kita ar-rakha'i. Kalau kita ingat Allah fir-rakha'i di saat kita suka, maka Allah ingat kita saat kita siddah. Ya. Inilah yang terjadi, ya. Maka lazimkan ya untuk bertasbih, untuk berzikir, ya. Zikir. Ada ulama namanya Ibnu Taimiyah. Beliau bilang begini, dan ini ditulis dalam kitab muridnya Ibnul Qayyim Al-Jauzi. Kata Ibnul Qayyim Al-Jauzi dari gurunya Ibnu Taimiyah, kata beliau, "Az-zikri lil qalbi." Ini cerita zikir nih ya. Az-zikri lil qalbi, zikir untuk hati kita. Apa manfaat zikir untuk hati itu? Mislul ma'i lis-samaki. Zikir untuk hati kita itu seperti air untuk ikan. Saya ingin ambil permisalan ini ya. Nah, menarik sekali. Zikir itu seperti air untuk ikan. Kata Imam Ibnul Qayyim, fakaifa yakunu halus simaki idza faraqal ma. Fakaifa yakunu, bagaimana jadinya keadaan asimak ikan jika faraqal ma, jika dia berpisah dari air. Apa yang terjadi, Bang, kalau ikan tidak ketemu air? Hah? Sebelum mati macam mana dulu? Hah? Sebelum mengap-mengap apa dulu? Menggelepar. Iya beda. Melompat-lompat. Jadi kata beliau, kalau air untuk ikan itu kebutuhan mutlak. Namanya kebutuhan mutlak. Jadi sudah selain kebutuhan, dia kebutuhannya yang mutlak, yang mesti ada. Kalau tidak ada, dia akan mati. Yang kedua, air ini bagi ikan adalah sumber ketenangan. Sebab kalau dia tidak ada dalam ikan, dalam air, tadi mulai dari mengap-mengap, melompat-lompat, apa istilahnya, menggelepar sampai habis tenaga terbuang. Ya, sampai akhirnya mati sampai lemas kan. Atau yang ketiga dikatakan bahwa dalam Ibnu Qayyim Al-Jauzi ini satu kebutuhan mutlak, dua ketenangan jiwa. Yang ketiga itu kalau dia akan membusuk kalau tidak di dalam air. Apa bahasa beliau itu? Maaf saya lupa. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya, jadi sama zikir, mudah-mudahan ingat nanti nih sedih. Zikir buat hati kita itu sama seperti air untuk ikan. Ya, kalau nggak dapat air, ikan mati. Kalau nggak dapat air, ikan mengap-mengap, ikan menggelepar, ikan
tidak akan tenang. Ya, kalau tidak dapat air, dia pasti pelan, ya, pelan tapi pasti dia akan mati. Begitu juga fungsi zikir buat hati kita, kata Ibnul Qayyim al-Jauzi. Kalau hati kita ini dipisahkan, tidak berzikir dia, tidak bertasbih kita, tidak bertahmid kita, tidak bertahlil kita, tidak bertakbir kita, ya, maka nanti sama. Hati kita, kebutuhan kita itu tidak dapat, padahal dia kebutuhan, kita tidak dapatkan. Ya, kosonglah maka kemudian hati ini. Kalau hati ini tidak ada zikir, apa yang terjadi? Tadi tidak tenang hati ini. Ya, tidak tenang, pikiran kemana-mana, curiga manjang, pikiran keraguan, pikiran kotor sebagainya gitu. Ya, dan akhirnya tadi mati nanti hati ini. Nah, itu kata Ibnu Qayyim al-Jauzi, ya. Maka ayo terus berzikir. Salat juga begini. Kita sudah bahas ini tentang yuqimunas shalah, ya. Bagaimana kita selalu menjaga salat. Jangan tinggal. Kalau kita punya kelemahan, terlambat, jangan tinggal, tetap kerjakan dengan penuh penyesalan, janji nggak mau, berjanji berusaha untuk tidak mengulangi lagi. Ya. Nah, sekarang berikutnya adalah bagaimana agar kita bisa jadi orang yang selalu berzikir. Nah, betul. Dia lagi menjaga keberlangsungan generasi. Ya, jadi kalau sekarang ayo kita baca mana caranya agar kita termotivasi untuk selalu menjaga. Dalam senang kita bertasbih, dalam susah bertasbih, dalam sulit kita bertasbih, dalam mudah kita bertasbih, gitu ya. Artinya dalam saat kita senang ini berinvestasilah, kata Ibnu Katsir, ya. Saat kita sedang senang, sedang bahagia, sedang suka ini, sedang makmur ini, berinvestasilah. Investasinya apa? Tadi bertasbih. Jadi orang yang selalu menjaga tasbihnya. Satu, bisa dengan cara kita supaya jadi musabbihin kan kadang perlu ada pembiasaan, itu kadang kan harus dipaksakan, ya tak? Bisa dengan selalu bawa tasbih. Cuma kita khawatir riak pula, ya tak? Tapi sekarang kan sudah ada yang bentuk apa namanya? Cincin atau yang digenggam itu yang tidak nampak, ya. Bisa pakai yang seperti itu, ya. Yang digital itu lebih sederhana gitu. Karena dengan kita pakai itu membuat kita selalu tasbih gitu kan. Buat kita selalu ingat gitu. Lalu yang berlain adalah supaya kita selalu senantiasa bertasbih, ingat fadilahnya. Ingat cari tahu keutamaannya. Kita kalau ada satu amalan, kita tahu keutamaannya, maka kita akan berupaya sekuat tenaga mengerjakan. Ya, sama seperti sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh itu, ya Allah, lebih baik daripada dunia dan isinya. Berupaya kita sekuat tenaga mengerjakan. Oh, kalau siapa yang habis sholat, kata Nabi, dia membaca ayat kursi, maka Allah siapkan untuk dia istana di surga. Masya Allah. Ya. Banyak betul. Siapa yang di pagi hari misalnya, dia membaca kalimat tasbih gitu ya, Allah akan jaga dia dari musibah. Allahumma inni a'udzubika, kalau bismillahilladzi, kalau pagi hari itu Nabi baca apa? Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwa samiul alim 3 kali. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammah, aku berlindung dengan kalimat Allah yang sempurna dari
kejahatan apa-apa yang makhluk ciptaan Allah gitu. Kalau tadi bismillahilladzi la yadurru, dengan menyebut nama Allah tidak ada kemudaratan. Ya, bersama dengan penyebutan kita ketika kita menyebut nama Allah. Misal gitu ya. Maka perlu juga kita membaca, cari ya kitab apa fadilah-fadilah keutamaan itu. Saya karena baru cerita tentang sholawat, baru belajar lagi, diajari lagi tentang sholawat gitu ya. Jadi sekarang ini mulai jadi rajin gara-gara diceritakan fadilah bersolawat. Bahkan sampai saya diberitahu gini, tapi ya, saya tipe orang yang kalau belum baca hadisnya belum tenang saya kan. Ini masih sedang mencari saya. Sampai dibilang kalau kita pahala kita berzikir itu bisa hilang, pahala kita melakukan amal soleh bisa hilang karena tadi kita ghibah, kita ngomongin orang, kita menyakiti orang gitu ya. Tapi dikatakan dalam satu penjelasan pahala sholawat enggak katanya. Tapi saya belum ketemu ini hadisnya. Hanya baru diceritakan fadilahnya saja ini kan. Allah alam bisawab. Tapi intinya kalau orang dia mimpi, sampai bisa mimpi ketemu Nabi, oh itu sudah istimewa itu ya. Allah beri dia sebuah kenikmatan yang luar biasa. Luar biasa ya. Baik abang, ayu semua yang dimuliakan Allah. Ini yang saya maksud, pembicaraan kita malam ini agak ringan ya. Lebih kepada praktek. Kenapa tadi Firaun tidak ditolong tapi Nabi Yunus ditolong? Ternyata kuncinya tadi ya, Nabi Yunus berinvestasi dia. Dulu sewaktu dia sewaktu dia dikatakan, bahkan sebelum, dalam tafsir dikatakan sebelum dia menjadi nabi pun dia sudah termasuk orang yang soleh, sudah menjadi orang yang baik, sehingga ketika dia Allah tugaskan menjadi nabi, Allah beri dia amanah menjadi nabi, tambah soleh dia. Walaupun nanti kita juga diceritakan tentang kejadian beliau meninggalkan kaumnya itu tanpa ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena dia itu bukan ninggali karena merajuk, karena sudah bertahun-tahun menyeru, sudah bertahun-tahun mengajak kepada kebaikan, tidak ada perubahan juga. Sehingga dia berpikir untuk mencari tempat yang lain, tapi tanpa perintah Allah ya. Singkat cerita kemudian dia tadi berlayar, dilempar ke laut, dimakan ikan paus, diselamatkan Allah Subhanahu wa taala lagi. Pas dia balik lagi, dalam Al-Qur'an disebut ketika dia balik lagi ke kampungnya Matta itu ya, seluruh kaumnya 100.000 dikatakan penduduk kota itu ya, kurang lebih 100.000 dalam tafsir Jalalain, semua sudah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ternyata sesudah Nabi Yunus keluar itu ancaman Allah berupa awan merah gitu ya, yang membuat mereka semua ketakutan, itu menyadarkan gitu. Sehingga mereka semua kemudian beriman, maka selamat, mereka tidak jadi turun azab itu. Demikian Abang Ayu semua ya malam ini. Jadi dua nih, sekali lagi izin sebelum saya tutup. Yuk kita praktekkan yuk. Kalau pekan lalu adalah muhsinin ya, menjadi orang yang senantiasa berbuat lebih baik. Konsepnya prakteknya sederhana. Hari ini lebih baik dari kemarin. Ya, kalau ini musabbihin, tidak hanya kita berzikir, tidak hanya kita mengingat Allah, tidak hanya kita ingat sama Allah Subhanahu wa taala ketika lagi susah baik, lagi dapat musibah baik, tapi bisa di berbagai keadaan tasbih ini sudah jadi karakter. Mau keluar rumah bismillah, mau naik kendaraan bismillah ya, buka jendela bismillah gitu kan. Kemana saja mau berkaca sebut nama Allah, mau makan sebut nama Allah.
ya, keluar rumah, masuk kamar mandi, keluar kamar mandi, berpakaian, semua senantiasa menyebut nama Allah. Maka orang yang seperti itu al-musabbihin, ya. Kuncinya kata Ibnu Katsir, kata cluenya, tasbih di saat kita senang, tasbih di saat kita lapang, itu merupakan tabungan yang nanti akan menjadi penyelamat kita di saat kita emergensi, ya. Semoga bermanfaat Abang Ayu semua, ya. Langgengkanlah, berhitunglah dewe, izin maksud saya, bikin target dewe, ya. Saya kepengen zikir ini berapa kali sehari, tidak ada batasnya. Mau 10 kali tapi terus-terusan boleh, 70 kali boleh, 100 kali boleh, 1000 kali boleh, silakan. Yang penting jangan wajibkan, karena Nabi tidak pernah mewajibkan, ya. Jadi bikin target masing-masing, ya. Bikin target, jadikan ini tabungan kita, karena kita tidak tahu, ya, apa yang mau terjadi pada diri kita ke depan, kita tidak tahu. Tapi kita pasti saat susah butuh Allah. Saat kita sedang sedih, terpuruk, kita butuh Allah dan Allah bantu kita, ya. Maka bikin targetlah. Nabi sehari istighfar berapa kali? Ya. Imam Muslim dalam hadis mengatakan 70 kali, Imam Bukhari mengatakan 100 kali. Istighfar nyoba itu Nabi, ya. Sekarang habis sholat pokoknya jangan langsung tegak, misal itu. Habis sholat baca sampai dari apa? Mulailah dari ba'da sholat dulu, kan? Baca istighfar, baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, baca Allahumma antas salam, baca Fatihah, baca ayat kursi, baca subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33, genapkan jadi 100 dengan ketiga kalimat itu, gitu kan? Doa itu saja bagus, ya, itu saja sudah bagus. Pagi hari kita tambah lagi, ya. Saya dulu pernah ngasih yang kecil-kecil, tidak ingat tak? Nah, itu namanya wirid maksurat, itu dibaca di pagi dan di sore. Nabi baca itu pagi hari, sore hari. Nabi selalu baca itu, ya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Semoga Allah berkahi kita, ya. Semoga Allah beri kita hidayah untuk selalu menjadi orang yang muhsinin, menjadi orang yang musabbihin, sehingga nanti tidak hanya di dunia ini berlakunya, nanti di akhirat, di dalam kubur yang berat, Allah tolong kita, ya. Di padang mahsyar yang sangat berat itu Allah tolong kita. Di yaumul hisab Allah tolong kita, ya. Di jembatan sirat itu Allah juga tolong kita, ya. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian aku qauli hadza wastaghfirullah li wa lakum. Mari kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.